Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pertemuan untuk kuliah yang ke-13 ini kita akan membahas tentang teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan pestisida atau pengendalian organisme pengganggu tanaman secara kimiawi. Saudara sekalian, di masyarakat kita mengenal bahwa kalau tanamannya itu terganggu oleh hama atau penyakit ataupun gulma, maka sebagian besar menggunakan senyawa kimia yang disebut dengan pestisida untuk mengendalikan gangguan yang dihadapinya. Nah, saudara sekalian, untuk itu kita perlu mengenal apa itu sebenarnya senyawa kimia yang disebut dengan pestisida. Pestisida itu berasal dari kata pest dan side atau pesticide. Pest artinya organisme pengganggu tanaman, yaitu terdiri dari hama, patogen, penyebab penyakit, dan gulma. Sedangkan side atau saido itu artinya pembunuh. Sehingga pestisida itu berarti senyawa kimia yang berfungsi sebagai pembunuh organisme pengganggu tanaman. Nah, banyak definisi-definisi yang lain yang bahkan pengertian atau definisi pestisida itu menurut peraturan pemerintah itu menjadi lebih luas. Artinya senyawa kimia yang digunakan sebagai sarana produksi untuk meningkatkan sarana produksi tanaman itu juga dikategorikan sebagai pestisida. Termasuk diantaranya adalah zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh itu juga dalam peraturan pemerintah tentang perlindungan tanaman itu dimasukkan di dalam kelompok pestisida. Nah, yang harus diwaspadai bahwa pestisida itu bukan obat, tetapi pestisida adalah senyawa kimia beracun, sehingga keberadaannya juga berbahaya bagi manusia. Nah, secara garis besarnya kita perlu mengenal penggolongan pestisida. Yang pertama, pestisida itu dikelompokkan berdasarkan sasarannya. Kita mengenal ada insektisida, itu sasarannya serangga. Ada fungisida, sasarannya jamur. Bakterisida, sasarannya bakteri, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian berdasarkan kimia bahan aktifnya, ada organofosfat, ada pestisida karbamat, ada pestisida organoklorin. Nah, turunan-turunan senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan aktif pestisida itu menjadi nama kimia dari pestisida itu.
Kemudian yang ketiga, pestisida yang digolongkan berdasarkan cara kerjanya. Nah, bagaimana cara kerja racun yang ada dalam pestisida itu di dalam membunuh sasaran. Ini termasuk penggolongan pestisida. Nah, berdasarkan cara kerja racunnya, pestisida digolongkan sebagai ada racun kontak yang beracun manakala pestisida itu kontak dengan sasaran atau hewan targetnya, hama targetnya, organisme pengganggu targetnya. Ini harus kontak zat pestisidanya itu. Kemudian yang kedua adalah racun perut. Nah, senyawa kimia beracunnya itu bereaksi manakala pestisida itu tertelan atau dimakan oleh organisme pengganggu tanaman, dalam hal ini mungkin lebih spesifik hama, sehingga masuk dalam saluran pencernaan dan dia menimbulkan keracunan. Kemudian racun pernafasan. Ini pestisida yang meracuni karena terhirup melalui saluran pernafasan organisme targetnya. Kemudian yang keempat adalah pestisida sistemik, di mana pestisida itu terserap oleh tanaman, kemudian ikut translokasi metabolisme tanaman, hasil-hasil metabolisme tanaman menyebar ke seluruh tubuh, dan jika bagian tanaman yang sudah mengandung pestisida karena sistemik itu tadi bisa menjalar kemana-mana, maka pestisida itu akan organisme pengganggu tanaman akan teracuni sehingga perkembangannya dan pertumbuhannya terhambat oleh racun yang sistemik itu. Nah, saudara sekalian, itu pengantar ringkas tentang pestisida. Silahkan dikaji materi-materi yang saya tayangkan di dalam RPS online. Ada materi videonya, ada materi PDF-nya, kemudian juga ada kajian-kajian kumpulan jurnal ilmiah. Selamat mempelajari kuliah kita dalam RPS online. Tetap semangat, belajar terus walaupun di tengah-tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.